Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Fikutama dengan NIM 10324002. Di sini saya ingin menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu tentang hudud kategori 1 dan 2, kisos dan diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam. Yang pertama itu hudud. Definisi dan karakteristik hudud itu berasal dari kata had yang berarti batas atau pembatas. Nah, hudud ini merujuk pada kejahatan-kejahatan yang sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, serta dianggap sebagai hak Allah yang tidak dapat dimaafkan atau diubah oleh manusia. Karakteristik utama hudud ini mencakup sanksi yang telah ditetapkan secara definitif, tidak dapat dimaafkan oleh korban ataupun keluarganya, dan tidak dapat diubah atau dikurangi oleh hakim. Pembuktiannya memerlukan standar yang sangat ketat dan dianggap sebagai hak Allah yang harus ditegakkan demi kemaslahatan hukum. Hudud yang pertama itu kejahatan yang cukup berat. Hudud kategori pertama ini kejahatan-kejahatan yang dianggap paling berat dan mengancam fondasi serta keamanan masyarakat. Contohnya itu seperti zina, yaitu hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Nah, sanksinya itu berbeda tergantung dengan dengan pelakunya. Pelakunya jika sudah menikah itu dikenakan sanksi rajam, yaitu dilempar batu hingga mati. Sedangkan kalau misal belum menikah itu dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, syarat pembuktian zina ini juga cukup ketat, yaitu kesaksian 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut, atau pengakuan pelaku sebanyak 4 kali dengan syarat saksi harus orang yang adil dan dapat dipercaya. Selain zina juga ada qadz, adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan zina tanpa dapat membuktikannya dengan sanksi yang berupa 80 kali cambuk. Terus kesaksiannya tidak diterima selamanya kecuali bertaubat dan dianggap fasik, yaitu tidak dapat dipercaya. Pengecualian terjadi pada tuduhan suami terhadap istri. Jadi kalau udah suami istri itu pengecualian yang memiliki prosedur khusus berupa sumpah berlipat. Terus ada juga ridhoh, adalah kemurtatan atau keluar dari agama Islam bagi orang yang sebelumnya itu sudah beragama Islam. Sanksi hukumannya itu mati bagi laki-laki. Kalau untuk perempuan itu berbeda, antara hukuman mati atau penjara hingga bertaubat. Ini berbeda antara beberapa pendapat ulama saja. Nah, penerapan hukum ridho ini memerlukan proses yang cukup ketat, termasuk pemberian kesempatan untuk bertaubat itu juga syaratnya cukup ketat. Terus hudud kategori yang kedua itu kejahatan terhadap harta dan keamanan. Contohnya itu seperti pencurian, yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan sanksi pemotongan tangan. Ketentuan syariah ini meliputi barang yang dicuri harus mencapai nisabnya. Terus pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri dari tempat yang terjaga. Terus pencuri bukan pemilik atau yang berhak atas barang tersebut. Nah, pemotongan ini dimulai dari tangan kanan, kemudian kaki kiri untuk mencuri kedua. Jadi kanan, habis itu kaki kiri kalau mencuri 2 kali. Nah, terus ada juga hirobah, yaitu perampokan atau gangguan keamanan di jalan raya yang mengancam keselamatan masyarakat. Nah, sanksi hirobah ini bervariasi tergantung dengan tingkatan kejahatannya. Jika membunuh dan merampas, maka
hukumannya itu mati dan disalib. Jika hanya membunuh saja, maka hukumannya mati. Jika hanya merampas, maka potong tangan dan kaki sila. Sedangkan jika hanya menakut-nakuti saja itu cukup dikenakan pengasingan saja. Nah, terus ada juga syur al-khom, yaitu minum minuman keras atau zat yang memabukkan. Sanksinya itu 80 kali cambuk menurut mayoritas ulama, tapi 40 kali cambuk bagi sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Terus ada juga kisos dan diat. Nah, kalau kisos ini berasal dari kata koso yang berarti mengikuti jejak atau pembalasan. Dalam hukum Islam ini, kisos adalah pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang mengenai jiwa atau anggota badan manusia. Nah, prinsip-prinsip kisos ini seperti kesetaraan, di mana balasan harus setimpal dengan kejahatan. Terus keadilan, yang tidak boleh berlebihan dalam membalas kejahatan tersebut dalam pembalasannya. Terus ada juga pilihan, di mana keluarga itu bisa memilih mau itu kisos, diat, atau memaafkan. Terus ada juga jenis-jenis kisos, yaitu mencakup dalam pembunuhan dengan hukuman mati bagi pembunuh, kisos dalam pelukaan, kalau melukai itu yang setimpal pada pelaku, terus kisos dalam pemotongan anggota badan dengan pemotongan anggota badan yang sama. Terus syarat-syarat pelaksanaan kisos itu pada pelaku itu meliputi mukolaf atau balik dan berakal, terus melakukan kejahatan dengan sengaja, dan tidak ada hubungan yang menghalangi kisos seperti kayak orang tua dan anaknya gitu. Terus syarat pada korban adalah darahnya terjaga dan tidak melakukan kejahatan yang lebih berat terhadap pelaku. Sedangkan syarat pada perbuatan adalah dilakukan dengan sengaja, tidak ada keraguan dalam kesengajaan tersebut, dalam kejahatan tersebut tidak ada keraguan. Terus alat yang digunakan biasanya dapat membunuh atau melukai seseorang. Selanjutnya ada juga sistem diat. Nah, diat itu adalah ganti rugi berupa harta yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya sebagai pengganti kisos tadi. Nah, diat itu kalau dalam pembunuhan itu 100 ekor unta atau senilai dengan 100 ekor unta tadi dibayar dalam waktu 3 tahun dan dapat dibayar oleh keluarga besar pelaku. Terus diat dalam pelukaan disesuaikan dengan tingkatan lukanya. Kalau di anggota tubuh yang terluka itu seperti mata, itu senilai dengan setengah diat lengkap. Dan kalau tangan juga setengah diat lengkap, dan jari itu senilai 1/10 diat lengkap. Nah, keunggulan sistem diat ini terletak pada pemberian kompensasi real kepada korban atau keluarga korban. Nah, menghindari spiral balas dendam, terus memungkinkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta fleksibel sesuai kondisi ekonomi masyarakatnya. Nah, selanjutnya materi ketiga itu reformasi dan positifikasi hukum Islam. Konsep reformasi hukum Islam itu adalah untuk mengadaptasi dan mengembangkan hukum Islam agar dapat diterapkan dalam konteks modern dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, faktor-faktor yang mendorong reformasi meliputi perubahan sosial dengan struktur masyarakat yang semakin kompleks ini, perkembangan teknologi yang memunculkan kejahatan-kejahatan baru, terus globalisasi dengan interaksi sistem hukum internasional, pluralitas masyarakat yang semakin beragam, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, pendekatan dalam reformasi ini mencakup tafsir kontekstual untuk memahami nas dan konteks modern. Ijtihad kontemporer dalam pengembangan hukum melalui penalaran, maslahat yang mengutamakan kemaslahatan umum,
dan maqasid syariah yang mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah. Kalau positifikasi hukum Islam itu adalah positifikasi proses transformasi hukum Islam dari bentuk doktrinal menjadi hukum positif yang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, bentuk-bentuk positifikasi meliputi adaptasi langsung dengan mengadopsi ketentuan hukum Islam tanpa perubahan seperti hukum keluarga di beberapa negara muslim. Terus adaptasi dengan mengadaptasi hukum Islam sesuai dengan kondisi lokal seperti hukum pidana di masyarakat dan di Malaysia dan di Brunei. Nah, serta inspirasi dengan mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip hukum Islam seperti sistem perbankan syariah. Terus tantangan dalam positifikasi ini mencakup tantangan konseptual berupa perbedaan sumber otoritas antara divine law dan human law, konsep kedaulatan dalam Islam versus dengan negara modern, yaitu serta hubungan antar hukum dan moral. Tantangan praktis meliputi pembuktian yang ketat dan dalam hudud, standar kesaksian yang berbeda, dan implementasi saksi fisik. Sedangkan tantangan sosial dan politik itu mencakup penerimaan masyarakat plural, terus kompatibilitas dengan konstitusi, dan tekanan internasional terkait hak asasi manusia. Sekian dari saya. Terima kasih.